Shalom teman-teman. Wah, kurang semangat nih Yada. Sekali lagi shalom teman-teman. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita ya Yada tentunya. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih Yad? Dari pulau yang kedua. Oke, semuanya kita boleh sama-sama bangkit berdiri yuk teman-teman. Kita mau pujikan ini semua dengan penuh sukacita. Silakan teman-teman juga boleh ya. Nanti kalau mau joget, mau nari, boleh banget. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, memberikan sukacita hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sukacita kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Semuanya teman-teman angkat tangannya boleh banget. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujikan tinggi-tinggi dalam surga. Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi ya, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Kita mau sama-sama mengawali ibadah pada malam hari ini dengan doa. Ketua Pemuda, Mas Dodi, dipersilahkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, pemuda-pemudimu, dan juga para undangan pembicara ya Tuhan, yang saat malam hari ini juga kami percaya setiap kami boleh terus diberkati dan dituntun oleh kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Dan terlebih kalau saat petang hari ini setiap kami akan merayakan Natal-Mu ya Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, bahkan setiap kami juga akan merasakan gloria Tuhan dalam ibadah perayaan Natal saat malam hari ini ya Tuhan.
Biarlah kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami dan para undangan yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan boleh hentar sampai ke tempat ini tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan, untuk boleh sama-sama bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur kami, dan kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga harinya nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Dodi. Kita mau sama-sama rise, bangkit dan juga bercahaya. Langsung aja musik, mainkan. Kita mau sama-sama bisa jadi berkat bagi sekeliling kita. Ayo teman-teman, nyanyikannya penuh dengan sukacita. Umat pilihan Allah, dan dunia akan melihat kehebatan-Mu yang apa di surga. Dari kemenang kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Jadikanlah kami alatmu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaan Kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. semuanya bersama-sama bangkit menjadi terang. Menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Kakak dunia akan melihat kehebatan-Mu yang memuliakan Bapa di surga. Mencari kemenang kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Dan kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Mari musik memuji Tuhan. Mari teman-teman, kita mau sama-sama ya, mau bangkit dan terus bercahaya di antara teman-teman kita semua. Oke, mau sama-sama sekali lagi kita pujikan ini dari awal, bangkitlah menjadi terang. Bercahayalah umat pilihan Allah. Ke dunia akan melihat kehebatan-Mu yang memuliakan Bapa di surga. Menjadi kemenang kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri Sekali kemenangan. lagi, Yesus kan. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan. Oke, boleh silakan duduk teman-teman. Wah, kita mau menyiarkan ke semua tempat ya, nggak hanya di gunung ya, tapi dimanapun kita mau sama-sama menyiarkan sukacita Tuhan. Nah, langsung aja kita pujikan, hai siarkan di gunung. Musik, mainkan. Boleh sekali lagi ya teman-teman, kita tetap mau bersukacita ya. Boleh ya teman-teman, kita mau sambil tepuk tangan.
gunung ya teman-teman ya. Ya, kita mau sama-sama mau menerima berkat firman Tuhan ya, hadiah yang sesungguhnya yang kita peroleh dalam Tuhan. Nah, kita mau sama-sama naikkan satu pujian, Natal di Hatiku.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di malam hari ini ya Bapa, kami bisa merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami terlebih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, kalau kami boleh bersujud di altar-Mu Tuhan, untuk kami dapat merendahkan hati, untuk kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan dan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, jamah hati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, biarlah sukacita Natal yang kami rasakan ini Tuhan bakal terus dalam hidup kami dan menaungi kami Tuhan Yesus. Untuk kami terus Tuhan melayani-Mu dan kami bisa melanjutkan hidup kami Tuhan, bahkan saat ini hingga selanjutnya Tuhan di tahun 2023 nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan yang sertai hamba-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman dan menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan yang sertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk teman-teman. Oke, selamat malam, shalom teman-teman. Selamat Natal untuk kita semuanya. Gloria. Yes. Oke, nggak ada sarangionya ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini kepercayaannya. Saya menyampaikan berita firman. Saya tadi sempat melihat ya teman-teman dari TV, yel-yelnya ya, sukacitanya di Natal malam hari ini. Dan biarlah melalui sukacita Natal, hati kita terus terbakar untuk semakin glowing ya. Jadi bukan hanya glowing kulitnya, pakai merek Mac Glowing ya. Kan saya nggak menyebut merek gitu ya. Nah kemudian hal-hal yang lain-lain yang glowing atau sparkling, tetapi yang penting adalah hati kita itu penuh dengan ucapan syukur menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, dan juga selamat Natal untuk para teman-teman pemudi, pemuda, pengurus, pelayan, dan juga para pembicara yang malam hari ini juga menyempatkan diri untuk hadir menyemangati adik-adik kita yang terus memperjuangkan iman di nama Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih jauh, saya ajak kita belajar atau mengulang sedikit bahasa-bahasa lain dari kata selamat Natal ya. Oke, bisa tolong ditampilkan PPT-nya Mr. Operator atau Miss Operator. Iya, sudah tampil di layar di sana. Boleh sekalian pemanasan, kita baca sama-sama ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Oke, bahasa Inggrisnya Merry Christmas. Bahasa Spanyol Felix Navidad. Bahasa Italia Bon Natale. Kalau selamat makan Bon Appetit ya kalau nggak salah. Kemudian bahasa Portugis Feliz Natal. Bahasa Belanda Vrolijk Kerstfest. Ya, ini pokoknya mirip sunsilk gitu ya untuk rambut. Bahasa Romania Kranciun Fericit. Ya. Bahasa Polandia, wah ini asik ini ya. Westos Swatch Bosecho Naretsenia. Ya, nama Tuhan. Ya, walaupun bahasanya di lidah kita sulit, tapi itu artinya sama ya teman-teman. Bahasa Arab, nah ini ya teman-teman. Marhaban ya Natalin. Ya, gitu bacanya, sesuaikan dengan konteksnya ya. Oke, kemudian bahasa Ceko, Vesele Vanose. Ya, bahasa Melayu sama dengan kita,
Selamat Hari Natal. Bahasa Mandarin? Sentan Kuaile. Ya, kalau bahasa Mandarinnya selamat ulang tahun? Kongsi Faca. Ya, ini mungkin ada naga yang lepas dari barongsai malam hari ini untuk memperingati Natal ya. Kalau nggak salah Juni Changre Kuaile. Juni Changre Kuaile, Juni Changre Kuaile. Wah, enak ya teman-teman ya. Bahasa Jepang, tadi apa ya? Ya, bahasa Jepang Merry Kuri Sumasu. Jadi kayak Merry Christmas gitu ya, Merry Kuri Sumasu. Bahasa Korea Meli Kuili Sumasu. Ya mirip-mirip ya, satu rumpun. Oke. Kita akan masuk dalam firman Tuhan di malam hari ini yang baca ayat. Oke, ada teman kita Eva. Kita buka di dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di nama Tuhan. Terima kasih Eva untuk ayat yang sudah dibacakan. Ya, kita belajar dari firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh teman-teman si acara, yaitu tentang Gloria. Dan Gloria ini ada kepanjangannya, yaitu glow, apalagi? Rise, dan atau and alive. Jadi pesan Natal kali ini adalah kita semakin glowing, semakin rising, dan semakin living ya. Nah, jadi bagaimana hidup kita ini semakin bercahaya untuk kita dapat menyinari di sekitar kita. Nah, malam hari ini teman-teman, kita sudah baca ayat yang dibaca oleh Kak Eva tadi, atau teman kita Eva, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan di sini ayat yang ke-21 saya akan rilis. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, because he will save his people from their sin. Dialah yang akan save. Karena itu kita memperingati Jesus the Savior, ya, Tuhan adalah sang juru selamat dari dosa. Karena sejak keturunan Adam dan Hawa, semua manusia itu berbuat dosa. Dan secara genetika rohani, ya, DNA rohaninya itu sudah mengandung bibit-bibit dosa. Sehingga tanpa ada yang mengajari, karena di dalam DNA rohaninya ini sudah ada benih dosa, maka tanpa ada yang mengajari, manusia itu bisa berbuat dosa dengan sendirinya. Nah, dan apa yang didapat ketika orang berbuat dosa? Upah dosa adalah maut. Sehingga ketika orang berada di dalam kuasa atau kutukan dosa tadi, maka dia harus menanggung upah atau ganjaran yang setimpal, yaitu upah dosa adalah maut. Itu kematian yang kekal. Bukan hanya mati, kita meninggalkan dunia kita ini, ya, fisik kita ini atau bumi, tetapi ada suatu kesengsaraan yang abadi. Nah, oleh karena itu Tuhan hadir supaya dia menjadi juru selamat. Nah, saya ajak kita baca dulu, ini satu ayat tambahan tapi tetap dalam perikop ini. Apa yang menjadi karakteristik orang yang menjadi keluarga besarnya Kristus? Ya, kita baca di dalam Matius 1 ayat 1 dan 2. Matius 1 ayat 1 dan 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari
Tamar Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Oke, terima kasih ya Pak. Silsilah Tuhan Yesus dimulai dari yang pertama Yesus Kristus, siapa? Anak Daud, kemudian anak Abraham. Ya, dan silsilah yang pertama ya, dari ayat yang kedua itu dimulai dari Abraham. Kalau kita belajar kembali di dalam Alkitab, Abraham ini ada di dalam Kejadian pasal yang keberapa? Sebelum-sebelumnya ada orang-orang yang lain di situ. Karena apa? Adam, Hawa memperanakkan Esau, Yakub dan seterusnya. Kemudian ada Nuh dan seterusnya. Tapi Tuhan tidak memulai rancangannya dimulai dari generasi yang itu. Tetapi Tuhan memilih dari Abraham. Ketika saya belajar ini, kenapa kok mulai dari Abraham? Kenapa enggak sebelum-sebelumnya? Karena Abraham artinya apa teman-teman? Bapak orang yang beriman. Ya, jadi beliau adalah bapak dari orang yang beriman, bapak iman. Nah, jadi Tuhan memulai generasi atau keturunan yang akan dimulai dari Mesias itu dimulai dari Abraham, yaitu dimulai dari orang yang beriman. Jadi ciri khas karakteristik keluarga Kristus adalah orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar labelnya saja, tetapi ada iman. Dan iman itu ditunjukkan dengan perbuatan. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah mati atau adalah sia-sia. Dan di sini kita belajar Abraham dipilih Tuhan menjadi, kalau saya boleh katakan, generasi pertama di ayat yang kedua ini untuk menjadi bapak moyang dari silsilah Tuhan Yesus. Karena Abraham adalah orang yang beriman. Dan kalau teman-teman baca di situ ya ada namanya Salmon, ya Salmon memperanakkan Boas, ya hebat kan? Ikan salmon bisa memperanakkan orang, ya Boas. Ya nama saya juga ada di situ Hizkia, ya jadi saya ini masih bapak moyangnya. Nama teman-teman ada enggak ya? Ya, nama teman-teman kalau belum ada silakan ajukan ke LAI, tolong nama saya dimasukkan. Ya, BTW sebelum kita lanjut, teman-teman tahu enggak? Ternyata Indonesia itu ada dalam Alkitab loh. Indonesia. Nah, ini mungkin baru 17 Desember 2022. Teman-teman tahu rahasia yang besar ini. Indonesia ada di dalam Alkitab. Coba teman-teman, di dalam kitab apa? Eva? Ada tahu enggak? Indonesia dalam kitab apa? Disebutkan dalam Alkitab. Matius, Markus, Kejadian? Halaman depan ya. Jadi ada di situ halaman depan sama halaman kedua ada Lembaga Alkitab Indonesia. Puji Tuhan ya, jadi negara kita juga masuk dalam Alkitab walaupun enggak masuk dalam kitab-kitabnya. Setidaknya ada cuilannya ya di covernya. Iya Kak, itu mah semua Alkitab ada. Ya kan saya bilang Indonesia ada dalam Alkitab. Jadi saya enggak salah-salah amat gitu ya. Oke, jadi teman-teman, di sini kita lihat bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada orang yang berkuasa lepas dari dosa. Ketika orang masuk di dalam lumpur hisap, semakin meronta-ronta, semakin orang tersebut tenggelam. Harus ada orang yang menarik keluar dari lumpur hisap itu. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang menarik kita supaya kita tidak terus disedot. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin orang mengalahkan dosa. Karena kita hidup di dalam tubuh. Dan daging ini sangat erat kaitannya dengan berbuat dosa. Dalam Amsal dikatakan air curian manis rasanya. Ya. Seperti kalau teman-teman lihat binatang itu kucing itu kalau makan tenang nggak teman-teman? Kalau dikasih tuannya mungkin agak tenang ya. Tapi kalau kucing ini makan dia curi dari meja, ya siapalah ya,
Dia sambil makan dia lihat kanan kiri. Tapi bagi kucing itu adalah sedap rasanya. Kenapa? Karena yang namanya, ini kembali ke manusia lagi ya, daging ini sangat-sangat rindu menikmati kesenangan dari dosa. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ya, mungkin teman-teman tahu masing-masing kita ini ada kekurangan, kelemahan, dan kita tahu, Tuhan tolong lepaskan aku. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan sendirinya. Kalaupun berhasil dengan kekuatan kita, mungkin hanya sekali, 2 kali. Tapi setelahnya akan ada dorongan untuk kita terus berbuat dosa hal yang sama. Ya. Tapi ketika kita minta, Tuhan tolong aku rindu agar aku terlepas karena Engkau yang melepaskan. Nah, Tuhan akan menolong kita, Tuhan membantu kita. Oke, next. Tidak tolong tampilkan slide berikutnya. Apa yang Maria, oke, next lagi Kak. Next. Oke, di dalam khotbah PKS 2 Selasa yang lalu atau Selasa yang kemarin ya, kita belajar tentang Maria yang diperhadapkan dengan ketika dia harus berhadapan dengan malaikat Tuhan, atau khotbah apa, PA atau apa, dan dia begitu terkejut ya teman-teman, bagaimana bisa ya, kok Arab yang menang, kok bukan apa teman-teman, Arab lawan apa waktu itu ya, pertama kali itu, sampai dikasih uang berapa miliar itu ya, sampai di Arab itu diliburkan 1 hari, kok Maria, ini Maria saat Piala Dunia, ya kan, nah, jadi ada saatnya Maria itu dalam Piala Dunia, ini Alkitab yang sesat ya teman-teman. Ketika dia berhadapan dengan malaikat Tuhan, dan malaikat berkata, kamu akan hamil, tapi kamu hamil dari Roh Kudus. Nah, awalnya Maria sempat istilahnya itu berapologet, bahasanya terlalu tinggi ya, sempat menyangkal gitu loh, kok bisa? Aku ini kan belum bersuami. Tetapi malaikat berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, ketika Maria menerima berita yang demikian, awalnya dia masih istilahnya ngeyel. Masih istilahnya ya wajar ya, ada keterkejutan di situ. Tapi ketika dia berkata, jadilah menurut kehendakmu karena aku ini hambamu. Dan di situ Maria berhenti, malaikat berhenti berkata-kata, malaikat meninggalkan Maria. Nah, artinya apa di sini? Ketika Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita, mungkin saat itu kita belum bisa menerimanya dengan jelas. Karena kadang sesuatu yang baik bagi Tuhan, itu bagi kita kadang kurang baik atau kurang menyenangkan. Kalau zaman dulu gampang ya menerangkannya, dulu itu ada kerajinan tenun. Di sini ada yang suka menenun enggak? Merajut. Ada? Cowok-cowok ada enggak? Oh belum ya, mungkin setelah Natalan ini saya coba Kak gitu ya. Kalau kita tahu orang merajut, kalau zaman dulu itu sebelum zaman serba banner, serba art paper ya teman-teman, gambar tidak semudah sekarang untuk dicetak. Orang merajut dari benang rajut itu, membentuk misalkan gambar tangan seperti ini, kemudian Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dengan rajutan. Nah dulu mbah saya itu berarti ibunda dari Bapak Gembala, itu hobinya merajut, dan orang merajut itu sangat tekun ya teman-teman. Itu lama, enggak waktu yang sebentar terus jadi. Perlu proses, perlu waktu. Nah rajutan itu ketika masih setengah jadi, saya yang masih kecil dulu, ketika saya bermain dekat Mbah Rasunah, ketika saya melihat dari bawah, Mbah ini gambar apa Mbah? Wis, nanti kamu akan ya, kalau mbah saya dulu pakai bahasanya bahasa Jerman ya. Wis menengoh, engko lak ro dhewe awakmu gitu ya. Itu bahasa Jerman, teman-teman. Jadi ketika belum selesai, itu kita nggak ngerti itu gambar apa. Tetapi lambat laun ketika saya melihat ya minggu berikutnya semakin kelihatan,
Itu gambar dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani yang sedang berlutut gitu. Oh, ternyata seperti ini toh. Nah, kadang kita teman-teman muda saat Tuhan memproses kita, ya, kita pinginnya Tuhan kalau boleh aku tahu semua. Aku tahu ending dari perjalananku ini. Iya kan? Kita pinginnya tahu semuanya. Bahkan yang lagi Piala Dunia ini ya. Tahu nggak kira-kira yang menang final siapa kira-kira ini? Prancis. Wah, yang depan Prancis, yang belakang? Indonesia. Ya, puji Tuhan. Ini kalimat memotivasi PSSI ya. Untuk tahun 2925 kita masuk FIFA. Oke. Dan berlaga di Piala Dunia. Katanya sak lontong, kita bersyukur. Indonesia itu dalam Piala Dunia tidak pernah dikalahkan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Itu cak lontong tuh kalau membuat analisis tuh, saya tuh sampai kagum ya. Indonesia dalam Piala Dunia tidak pernah dikalahkan oleh manapun. Kenapa sebabnya? Nah, oke ya, karena belum pernah bermain, jadi nggak pernah dikalahkan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, yang dikasih Sang Natal malam hari ini, ketika Maria mendengar kabar dari malaikat itu, ada kalanya hati kecil ini terkejut dan berkata, kok bisa? Tapi ketika dia merenungkan lagi, Tuhan aku ini hambamu. Kalau kita mengaku hamba Tuhan, ya kita kudu siap apa yang Tuhan atau Tuhan kita perintahkan. Ya, itu artinya hamba. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Ya, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau Allah. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Itulah hati hamba, hati yang siap menerima perintah. Hajar, hajar, dor. Gitu ya teman-teman ya. Saya enggak perintahkan tembak kok, saya perintahkan hajar. Gitu ya. Yang ketawa tahu, yang enggak ketawa ya enggak apa-apa. Ya, berarti kurang nonton layar tancap. Ya, ya kan sekarang ini sering, saya enggak perintahkan itu ya, ajar aja gitu ya. Nah, itu hamba yang setia. Nah, cuma kesetiaannya ini masih jadi masalah ini ya. Nah, oke, ketika Maria dia menerima dan dia berlanjut menjalankan misi Tuhan, bagaimana hidupnya bisa glowing? Bukan karena pakai make glowing ya, tapi karena dia bersyukur, dia menikmati apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Jadi pesan Natal yang pertama malam hari ini, banyaklah mengucap syukur. Hari ini siapa yang sudah mengucap syukur lebih dari 2 kali teman-teman? Iya, ya dihargailah orang jawab ya, walaupun kebenarannya masih ya. Tapi kalau dari ketawanya kayaknya benar gitu ya, nggak pernah susah gitu ya, selalu mengucap syukur. Nah, nggak pernah susah kan? Haleluya. Wah, ini jawaban hamba yang setia gitu ya. Hajar, tembak gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyaklah kita mengucap syukur. Kalau kita dalam hidup ini banyak mengeluh, hidup kita akan terasa berat. Ya, walaupun saya menyadari teman-teman juga banyak mengalami proses. Dan saya mau katakan, teman-teman adalah orang-orang yang beruntung. Dalam arti, ya semua orang di dalam Tuhan beruntung, tapi dalam segi waktu, Tuhan memberikan kita ekstra keuntungan. Kalau kita bisa melewati pandemi, ya itu Tuhan punya rencana yang spesial bagi kita teman-teman. Ya, jadi ketika kita sadar, Tuhan Engkau tempatkan aku di dalam era yang baru ini, pakai aku Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai kita, mengutus kita, banyaklah mengucap syukur teman-teman. Kan orang yang banyak mengeluh ya, nah, dia akan merasa berat dan dia nggak akan menikmati suasana Natal. Karena Natal itu suasananya adalah ucapan syukur. Coba kita
praktek sama-sama ya. Dari dalam hati, ucapkan melalui mulut kita. Syukur Tuhan. Coba 1, 2, 3. Syukur Tuhan. Lagi, rasakan dari tarian nafas, keluarkan lagi dari hati juga. Gitu ya. 1, 2, 3. Syukur Tuhan. Ya. Saat kita banyak bersyukur, hati kita plong. Menghadapi segala sesuatu, kita nggak akan kehabisan energi teman-teman. Ya, karena kita hadapi itu dengan penuh ucapan syukur. Kalau di dalam konteks yang dibaca tadi, Matius 1 itu, ayat 21, itu tentang Marianya. Sebelumnya teman-teman baca Yusufnya, sama. Yusuf ketika dia mendengar kabar itu, Yusuf inginnya apa? Tak ceraikan secara diam-diam. Karena kalau diceraikan secara terbuka, resikonya adalah Maria itu dirajam batu. Ya. Nah, mau diceraikan secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan menghubungi Yusuf by WA mungkin ya. Dalam mimpinya dikatakan, Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu karena bayi yang dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Nah, dan dari situ Yusuf berani melangkah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar banyak mengucap syukur. Akan semakin glowing hidup kita. Kalau banyak mengeluh, bahasa anonimnya glowing apa ya? Bersinar. Bercahaya. Kalau lawan katanya bercahaya? Meredup. Meredup. Bahasa Latinnya rungsep. Ya, semakin rungsep. Nah, teman-teman pasti mau menjadi pribadi yang glowing, ya kan? Nah, kemudian pribadi yang rising, yang rise, bangkit, memiliki suatu semangat dalam hidup ini. Ya. Coba kita baca dulu sebelum saya tampilkan slide-nya di dalam Matius. Nah, ini Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita diberikan Tuhan modal untuk bisa menjadi terang. Dan ketika kita ditebus Tuhan, terang Tuhan itu bercahaya dalam hidup kita. Ya, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Terang itu terus bercahaya dalam diri kita dan Tuhan minta agar apa? Terang itu dipelihara. Ya, teman-teman dikasih Tuhan, yang namanya terang atau api itu membutuhkan energi. Ya, api itu kalau nggak salah gabungan dari oksigen dan apa gitu, ada materi, apa dan oksigen. Ya. Nah, kemudian terjadilah api. Jadi ada bahan bakarnya. Sama, saat kita ingin ya, kita rindu Tuhan, aku memiliki hidup yang bersemangat dalam Tuhan. Kita perlu energi. Nah, coba klik foto selanjutnya, slide selanjutnya. Kroasia lawan Maroko, kok Piala Dunia terus sih? Menang yang mana kira-kira teman-teman? Maroko, ya. Kenapa kok menang Maroko? Ya, oke, dan nanti malam jam 10 ingat ada semifinal. Ya, apa? Melawan apa? Wow, ini teman kita ini aktif gitu ya. Kenapa saya berikan jamnya malam hari ini? Jamnya jam 10, karena nanti setelah acara ini akan ada Ramatama, dan setelah Ramatama kita bisa foto-foto dan mempersiapkan ruangan ini kembali untuk ibadah besok. Ya, jadi nanti teman-teman boleh, karena jamnya kan juga tidak mengganggu teman-teman istirahat. Saya siarkan kali ini ya. Besok juga final ya. Jadi saksikan, kalau perlu bisa nonton bareng di sini. Mau teman-teman? Boleh ya? Saya tanya Bapak Gembala dulu ya. Gereja Kemah Tabernakel nonton bareng ya. Oke, ya jadi
Kenapa saya sampaikan? Jadi teman-teman, ya ini kan namanya have fun juga lah ya. Kita boleh menikmati selama itu tidak salah, why not? Ya kan? Nah jadi boleh, tapi nanti bantu-bantu bersih-bersih dulu, ya kan? Ini untuk teman-teman pemuda, pemudi. Kita belajar menjadi pelayan juga. Nah karena kalau di negara maju teman-teman, ya teman-teman yang pernah di negara maju, apa ciri-ciri negara maju? Tidak pernah mundur, ya. Kok kayak Cak Lontong saya lama-lama ya. Di negara maju itu orangnya mandiri, ya orangnya mandiri. Jadi yang paling dekat aja di Sincapo, ya itu bahasa mandirinya Singapura. Itu orang ya sampai usia yang lanjut mereka selama bisa bekerja, mereka bekerja. Ya kalau kita melihat di food court itu yang sepuh-sepuh itu bekerja. Dan kemandiriannya luar biasa saat kita mengambil makanan ya teman-teman di food court itu bawa sendiri nampaknya, ambil sendiri, duduk nggak kayak di sini serba diantar gitu ya karena resourcesnya itu keren banget ya. Sumber daya manusia itu sangat terbatas tapi kualitasnya itu ditingkatkan begitu rupa. Nah, yang mungkin teman-teman akan kaget ya besok-besok teman-teman akan ke sana, ada juga yang sudah ke sana atau di negara maju yang lain. Ketika kita naik taksi, kalau di sini baik-baik teman-teman diangkatkan, bener kan? Harapannya kan seperti itu, tapi kalau di negara maju, kalau kita berpikir gitu, gak budal-budal teman-teman. Karena gak akan ada yang mengangkatkan, apa yang kamu bawa itu tanggung jawabmu. Kamu angkat sendiri, masukkan sendiri, saat sudah turun kamu ambil sendiri, bawa sendiri. Nah, kenapa kita tidak mencontoh hal-hal yang baik dari negara yang maju? Ya kan? Kalau kita rindu Indonesia maju, dimulai dari kita yang maju dulu. Ya, oke. Next. Iya, kenapa saya pilih gambar ini? Ada yang tahu? Ya, karena ini mencerminkan tema warna Natal kita, hijau. Ya, jadi lambangan rumputnya itu hijau, itu saya pilih gambar ini. Kenapa pemain bola itu begitu getol, bahkan latihan ya begitu luar biasa? Karena dia mencintai pekerjaannya. Saat kita mencintai apa yang kita kerjakan, itu tidak akan terasa berat. Bahkan kita ketagihan gitu ya. Tapi jangan sampai workaholic. Kalau orang udah workaholic, nggak peduli apa-apa, dia hanya kerja terus gitu. Nah, sampai lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa pelayanan, lah itu yang bahaya. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini, ketika sesuatu dilakukan dengan cinta, ya, itu akan menjadi menyenangkan. Walaupun ada tantangan, kita menjadi challenging ya, untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi Kristen yang mengingat kasih yang mula-mula, teman-teman. Mungkin ada yang mulai merasakan, aduh kok rasanya capek ya dalam hidup ini ya. Kok tantangan silih berganti. Ada sesuatu yang aku belum bisa selesaikan, ada yang lain lagi. Yang ini belum selesai, ada yang lain lagi. Di sekolah belum selesai, ini di bidang yang lain, di keluarga dan sebagainya. Nah, mintalah agar Tuhan Sang Natal itu menjadi kekuatan kita bersama. Minta Tuhan agar Tuhan, aku mau mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula, dengan semangat yang begitu menggebu. Ya, ini bagian udah pacaran, sedang pacaran ya. Kalau orang cinta pertama itu gimana kira-kira teman-teman? Waduh ya, semuanya terbayang-bayang, betul enggak? Ini saya mau menyebut nama takut salah ini ya. Saya urut aja ya, betul enggak? Nikel. Oh itu belum ya? Billy? Sudah atau belum? Belum. Sama Yoel ya? Yoel? Gimana? Pernah merasakan falling in love? Oke, gitu rasanya. Terbayang-bayang semuanya ya. Makan ingat dia gitu ya. Tidur ingat dia. Kamar mandi ingat dia. Ya. Saat kita bunyi plung ingat. Jorok kak gitu ya. Tapi itulah cinta.
Dalam kalau nggak salah Kidung Agung 2 ayat yang ke-7, cinta itu kekuatannya lebih kuat daripada MAUT, maut. Jadi begitu semangatnya orang ketika mendapatkan cinta. Ya, dan di sini kita membahas cinta Tuhan. Ya, Natal itu cintanya Tuhan kepada kita yang diaplikasikan, yang diwujud nyatakan, yang disampaikan secara verbal dan secara non-verbal, teladan. Ya, jadi di sini cowok-cowok mungkin yang sedang kode-kode yang di PDKTI gitu ya, PDKT mungkin cewekmu tuh butuh ucapan verbal. Itu ya, mungkin hanya ojo kok ngantil lah gitu ya. Mungkin sesekali ya belilah bunga gitu ya. Atau kalau enggak suka bunga apa kira-kira Eva suka apa biasanya? Itu apa, coklat. Coklat ya. Coklat. Gitu. Gimana lah ya kalau ngomong kamu tuh kayaknya bagiku yang tercantik loh. Wah. Kalau udah gitu tuh nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Pingsan. Ya. Aku tertarik loh sama kamu, mau nggak kamu jadi pacarku? Wah gitu ya. Jadi kadang perlu ucapan verbal. Contohnya, ini ada dasar ayatnya ya, saya nggak mengada-ngada. Ketika, nah ini 10 menit terakhir saya mengasih kode diri saya sendiri. Ketika Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, ya jadi kata baptiso itu keluar dari air. Jadi yang belum baptis, silakan daftar untuk dibaptis. Baptiso itu keluar dari air. Terdengarlah kabar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kasih Allah itu secara non-verbal dan secara verbal. Jadi perlu diucapkan. Bukan hanya saat-saat awal pacaran ya, kalau udah jadian, jangan lupa doa dulu, jangan asal pilih. Ya. Wah Kak itu kayaknya Crazy Rich Kak dari Gresik. Oh siapa ya Crazy Rich dari Gresik? Ada ya Pak? Wah, Richnya sudah habis, tinggal Gracie-nya aja. Teman-teman milih mana? Milih yang Gracie atau yang Rich? Milih yang rich. Rich ya, tapi nggak Gracie. Oh enggak. Oh enggak, ya nah berarti masih oke ya pilihannya. Jadi seperti itu ya, boleh nggak cewek menembak Kak? Loh, zaman sekarang kayaknya ya boleh-boleh aja gitu ya. Terus kalau pengen ditembak gimana cowoknya? Ayo gimana ayo. Nanti dimasalahkan kayak yang suruh hajar gitu ya. Hajar, tembak hajar gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin kasih kode, mungkin kalau teman-teman yang cewek ini kok kayaknya cowok ini kok sama-sama tertariknya ya Tuhan, apakah dia ini dari Tuhan ataukah dia dari hantu gitu ya. Misalkan ya. Kalau Tuhan ngomong, ya kalau kamu tambah setia sama dia, kamu semakin rajin ke Tuhan, hubungan pribadimu semakin dekat dengan Tuhan, itu adalah dari Tuhan. Ya. Sesuatu yang dari Tuhan akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau sesuatu ngomongnya dari Tuhan, tapi setiap Sabtu malam ke mall nggak pernah kebaktian lah, itu berarti jodoh dari mall. Iya kan? Kan sama perbandingannya. Oke, boleh itu ya ngasih kode, cewek ini kayaknya kok menarik, sama-sama tertarik ya. Tuhan gimana? Oke gitu ya. Kayaknya kamu kamu tertarik sama aku ya. Cewek kan gengsi kan. Maksud aku tertarik sama kamu. Oh enggak lah ya. Kayaknya ini yang cewek bilang, kayaknya kamu tertarik sama aku ya. Gitu. Kok tahu? Ya udah kamu mau tak jadi pacarku gitu ya lah. Silakan ya teman-teman lanjutkan gitu ya. Nah. Oke. Next sudah tadi ayat yang Matius 5. Tolong naik sebentar sebelumnya. Oke. Terang itu adalah modal yang diberikan Tuhan kepada kita. Hendaklah terangmu bercahaya. Berarti Tuhan sudah memberikan terang kepada kita. Mulailah dengan modal yang ada, teman-teman. Nah, kadangkala kita itu sibuk dengan apa yang kita tidak punya. Aku enggak punya ini Tuhan, aku enggak punya itu Tuhan. Aku enggak punya skill ini Tuhan, aku enggak punya resources ini Tuhan. Nah, Tuhan tidak menginginkan konsep berpikir yang demikian. Tapi Tuhan menginginkan kita mulailah dengan apa yang kita punya. Saya yakin setiap orang punya suatu talent. Ya.
Masa kita kalah dengan Nick Vujicic ya, yang tadi pagi disampaikan Bapak Gembala di doa pagi. Tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia bisa menjadi semangat bagi banyak orang. Kita semua yang lengkap bagaimana? Ya, kita secara tubuh lebih lengkap daripada Nick. Kita punya modal. Nah, gunakan modal itu. Nah, oke, next. Inilah alasan yang seringkali dilontarkan pada generasi apa ini? Ini strawberry kah atau nangka ya? Atau ini teman-teman setuju disebut generasi strawberry? Apa itu gak generasi strawberry ya? Strawberry itu kelihatannya manis, menarik, tapi ketika dia jatuh dia langsung cemet. Wah, ini bahasa Indonesia cemet ini apa? Ya. Jadi rapuh, glowing di luar, apa rapuh itu bahasa Inggrisnya? Broken. Ya, broken, broken patah ya, broken di dalam. Nah, mulailah dengan apa yang kita miliki. Nah, ini saya kutip dari salah satu Pak D saya yang di YouTube. Orang bicara resesi, 2023 resesi. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang dari ekonomi. Katanya Pak D saya itu, resesi itu adalah kondisi global suatu negara. Dan sebetulnya karena melewati pandemi yang kemarin, semua negara mengalami resesi. Penjelasan ilmiahnya nanti saya kasih linknya ya teman-teman ya. Tetapi jangan kita kemudian bersembunyi di balik kata-kata yang demikian, akhirnya kita kehilangan semangat gitu ya. Wah, udah masanya sulit ya harusnya ya wajarnya ikut sulit lah. Nah, Pak D saya ini mengatakan jangan kita cari alasan oh ini bisnis sulit karena resesi. Nah, dia kasih quote, carilah bisnis yang bagaimana tidak terganggu dengan resesi. Ya, dan dia mencontohkan salah satu perusahaan di Amerika itu namanya apa ya? Tadi namanya ya Barbie satunya sama apa? Sama-sama perusahaan mainan. Produknya itu boneka awalnya. Tapi yang saya sebut, maaf ya saya sebut ini supaya teman-teman tahu. Kayak yang Barbie ini dia tetap hanya produksi Barbie aja boneka. Tapi yang satu ini apa? Glows atau apa ya namanya? Dia berinovasi ketika dia lihat games boneka ini sudah pasarnya jenuh. Dia buat games yang e-sport, ya games-games yang bisa dimainkan, berbayar. Dan di situ dia eksis, bahkan melewati pandemi dia profitnya itu berkali lipat. Nah, jadi ada quotes juga, saat ada dangerous muncul juga opportunity. Ya ini hal yang positif ya teman-teman ya, jangan dipakai di hal yang negatif. Gitu ya. Wah kak kayaknya memang ini menarik kak, pekerjaan ini gampang, dapatnya banyak, tapi pekerjaannya nggak bener. Kayak contoh Bapak Gembala, bandar narkoba, bandar judi online. Kalau masih ada bertobat ya teman-teman ya. Apalagi Piala Dunia ini, wah, nyekel sobo kok, nyekel sobo gitu ya. Transfer. Nah ini bertobat, yang ikutan bertobat ya. Kemudian ada yang mungkin yang ngerasa, wah, aku tuh maco kak, kalau naik motor itu nggak pakai, apa kira-kira ya? Kelihatan kuat gitu loh, apa? Naik motor nggak pakai ban, roda gitu ya. Waduh kak. Nah, misalkan nggak pakai helm misalkan gitu ya di suatu tempat. Nah itu bukan opportunity ya, itu namanya dangerous quadrat gitu ya. Nah jadi tolong diterjemahkan dalam arti yang positif. Gitu. Oke, next kita maju lagi dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ya, he who believes in me will live even though he dies. Jadi akulah kebangkitan dan hidup, life. Tadi kita sudah belajar glowing, ya glow, kemudian rise, sekarang life. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar dalam kasih karunia-Nya Tuhan, terang Tuhan. Ya.
Walaupun situasi dunia ini tidak menentu dan sampai kapanpun teman-teman, situasi dunia ini nggak pernah tentu. Dunia ini akan terus berubah, situasi akan terus berubah. Teman-teman akan juga, kita yang di luar kita berubah, kita sendiri ini juga berubah teman-teman. Ya. Kalau kita mengingat mungkin 10-15 tahun yang lalu, nah saya mau nanya ini, Geren, 10 atau 10 tahun yang lalu, Geren usia berapa? Lupa ya? Atau belum, sudah lahir atau belum 10 tahun yang lalu? Oh sudah, barangkali lupa, saya lahirnya. Anggap aja SD, SMP gitu ya, SD-an gitu ya. Geren yang SD sama Geren yang sekarang, sama enggak? Yang keras gak apa-apa, karena tutupan maskernya. Tidak. Apa yang sama, apa yang tidak sama? Wes. Cewek-cewek yang ingin cowok dewasa. Sudah ada satu ini ya, yang memperkenalkan diri. Kita selalu berubah, teman-teman. Situasi sekitar kita selalu berubah. Ya, kita yang anak-anak, kita yang remaja, kita yang pemuda, kita yang nanti akan menjelang dewasa dan seterusnya, itu akan selalu berubah kondisi kita. Nah, kita tidak bisa memaksa yang di sekeliling kita ini yang menyesuaikan dengan kita terus. Ya. Ada kalanya kita belajar, kita yang menyesuaikan diri dengan sikon. Ya, teman-teman dikasih Tuhan. Bagaimana kita memperhatikan orang tua kita. Kalau teman-teman sudah dulu sampai sekarang diperhatikan, sekarang saatnya kita memperhatikan keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita. Nah, dan disitulah bekal atau tujuan tujuan yang Tuhan inginkan agar kita menjadi orang yang benar-benar hidup dan memberi hidup. Ya, jadi orang itu terberkati dengan hidup kita. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji nama Tuhan. Terima kasih Eva. Apa yang kita garis bawahi di sini ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ini belajar ya teman-teman. Kita belajar sama-sama gimana caranya kalau kita masih ada celah-celah hidup kita perbaiki gitu ya. Ini zaman yang serba cepat, tapi tidak semua loh yang cepat itu baik ya. Sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang, yang jelas, itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang justru tidak enak dalam jangka panjangnya. Jadi apa yang bisa dikerjakan cepat, kita kerjakan cepat. Tapi apa yang perlu pertimbangan, pertimbangkan. Ya, jangan asal aja, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lagu sekolah minggu ada yang mengatakan gini ya, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya. Gitu ya teman-teman ya. Seperti bintang di dunia ini, itu ayat lagu dari ayat ini. Bintang itu enggak gede ya. Yang gede namanya matahari. Ya. Kadang H&M lebih besar daripada matahari. Ya, matahari ada yang lebih kecil gitu ya. Karena di Gresik, bangga loh ya, di Gresik itu ada mall, ada Starbucks, ada H&M, banyak merek-merek sekarang semua masuk Gresik. Nah hati-hati di akhir firman ini, jangan kita
wah ini merek bagus, kok pas bokek. Wah, terus kita lihat HP, tling, Hizkia Paylater. Waduh, puji Tuhan, jawaban Tuhan di Natal ini. Ya. Cukup kamu serahkan identitas kamu, KTP kamu, foto diri kamu, dan kamu akan ditransfer atau bayar di belakang 8-10 juta. Segera. Untung ada saya. Kalau di iklan YouTube kan ada itu ya. Untung ada saya nggak nyebutkan merek itu ya, nggak boleh, nanti di blacklist ini YouTube-nya. Hati-hati ya, jangan dari awal terbiasa ngutang. Kecuali untuk keperluan misalkan beli rumah ya, untuk keperluan yang jelas dan diukur itu bisa, silakan. Tapi kalau keinginan udah terbiasa ngutang, wah itu bahaya ya. Yuk kita sama-sama berbenah. Supaya apa? Kita mengalami damai sejahtera. Nggak dikejar-kejar utang ya. Belum lagi kalau kita dari awal sudah ngutang. Saya punya satu terngiang ya, salah satu guyonan dari teman kita dulu, namanya Agus, sekarang di Jakarta. Ya, orang itu kalau waktu kecil dia tato, tahu ya tato ya? Tatonya itu cacing, misalkan di SMP tato cacing gitu ya. Saat dia dewasa tatonya jadi apa teman-teman? Ular lah ini saya maksudnya, naga. Artinya apa sih? Sesuatu yang dikerjakan terus, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, terus dikerjakan, lama-lama akan menjadi semakin besar. Kalau hal itu yang baik akan kita tuai, kalau itu hal yang salah, kita akan juga tuai. Nah, kalau kita ingin menuai hal yang baik, kerjakan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita rindu Tuhan, ubah hidupku Tuhan, aku mau glowing seperti bintang di langit. Minta agar Tuhan menuntun kita ya dengan kasih-Nya yang tulus, dengan kasih-Nya yang abadi, yang dimulai dari hati. Tuhan akan memberikan suatu ketenangan, ketentraman. Dia akan menjadi teman kita dalam suka dan duka. Dan dia akan terus membakar cahaya kita sehingga kita terus bersinar di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan berdoa bersama sebelum nanti kita masuk di dalam prosesi candlelight. Saya serahkan pada pelayan yang selanjutnya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Dan dari hati kita mau katakan terima kasih Tuhan. Semuanya teman-teman, jadikan momen ini momen yang spesial untuk kita berhubungan dengan Sang Natal yang saat ini hadir. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini firman-Mu sudah kami dengar. Kami rindu untuk kami semakin glowing, semakin rising, semakin living dalam kami menjalani hidup ini, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia seperti Maria, Yusuf, yang begitu setia menjalankan perintah-Mu Tuhan, walaupun secara manusia belum melihat secara pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Roh Kudus tolong kami, hidupkan kembali cinta kasih kami yang mula-mula, cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih mengingat karya Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga dengan cinta kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada kami dapat membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami. Dan orang-orang tersebut akan menikmati berkat, kami pun menikmati semangat hidup yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Kami mau terus glow, rise, and alive dalam hidup kami. Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita akan masuk dalam prosesi Malam Kudus dengan pujian Oh Holy Night. Silakan lilin elektrik bisa dinyalakan. Penerangan bisa dimatikan ya teman-teman, tak tolongin di belakang. The stars are brightly shining
Savior's birth. Long lay the world in sin and error blind, till He appeared, and the soul found its mirth. A thrill of heart. Minta tolong untuk teksnya bisa ditampilkan supaya kita bisa menyanyikan bersama-sama di layar LCD. Terima kasih. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on earth divine on earth when Christ was born on earth divine on earth divine. Bahasa Indonesianya kita nyanyikan, malam kudus di langit bertaburan. Di langit bertaburan, bintang terpancar kini sinar pengharapan. Terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang benar. Dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sujud dengan suara malaikat malam kudus, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Musik saja mengalun lembut. Kita sama-sama berdoa. Saya akan bacakan ayat di malam ketika Natal. Tuhan hadir ke dalam dunia untuk menebus kita semuanya. Berita kepada gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar
bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 14 akan saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests. Glory to God, Gloria. Inilah tema Natal kita tahun ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga saat kita dibawa Tuhan berhasil melewati satu kesulitan, kemuliaan itu bukan untuk kita. Kemuliaan itu bukan untuk prestis kita, tapi kemuliaan itu untuk Tuhan. Ketika akhir tahun ini atau tahun depan, Tuhan membawa teman-teman semakin maju, semakin bersinar, semakin meningkat dalam segala hal. Ingatlah, glory to God, bukan glory for me. Ingatlah bahwa semuanya itu dari Tuhan, dan kita kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Malam hari ini saya rindu kita mengadakan suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, orang yang mencari aku berkenan untuk ditemui. Saya mohon untuk musik berhenti mengalun. Semuanya akan berhubungan pribadi dengan Tuhan. Semuanya menata hatinya sambil kita melihat ke masa lalu, ketika gembala-gembala di padang yang gelap, di padang yang tidak ada pengharapan, di padang yang hanya berselimutkan dengan dosa-dosa di masa lalu. Namun karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan hadir dalam terangnya yang ajaib, melalui bala tentara malaikat surga, untuk memberitakan suatu kabar sukacita yang besar. Dan kabar itu disertai dengan terang Tuhan yang besar. Malam ini saya rindu semua menikmati terang Tuhan yang besar. Saya ajak kita, kalau tidak keberatan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Semua fokus dengan dirinya dan Tuhan. Dengan Sang Natal, tidak ada yang melihat ke kanan kiri. Katakan bersama, Tuhan, ini aku Tuhan. Sinari hidupku dengan terang-Mu Tuhan. Dan biarlah terang-Mu itu menuntun aku, membangkitkan aku, melewati masa-masa yang suram, masa-masa yang gelap, masa-masa kepahitan, masa-masa keputusasaan, dan terang-Mu membangkitkan aku pada hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Sehingga hari-hariku diwarnai dengan sukacita yang dari Tuhan. Aku hidup oleh karena Tuhan, dan hidupku ku persembahkan kembali kepada Tuhan. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu sampaikan malam hari ini. Mereka menyampaikan bukan di hadapan manusia, tapi mereka menyampaikannya di hadapan Engkau, Sang Kristus Yesus, Sang Natal, yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Dan malam hari ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau Natal, Engkau menyinari hati kami,
dengan hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, hati yang terus bergelora untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Memang hidup kami tidak mudah, namun bersama dengan Tuhan, terang Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru untuk kami menjalani, bahkan melampaui, melewati segala masa-masa yang kelam. Dan kami akan terus bersinar karena terang Tuhan itu terbit atas kami dan terang Tuhan itu terus bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini di penghujung doa candlelight service ini, kita mau katakan selamat Natal ke Tuhan Yesus yuk. Ya, dengan mata yang tetap tertutup, katakan selamat Natal Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Selamat Natal Tuhan Yesus. Sekali lagi, selamat Natal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat Natal Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau telah Natal dalam hidup manusia, dalam hidup kami. Engkau terus menyinari kami. Dan hari-hari kami akan terus menikmati terang Natal itu. Dan kami akan menikmati cahaya Tuhan bersinar senantiasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk waktu selanjutnya, untuk doa berkat, kami serahkan kepada Bapak Evangelis Roni Ratulahar. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah Natal Pemuda malam hari ini, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga acara dari awal sampai menjelang akhir ini dapat berjalan dengan baik. Kami percaya semua yang hadir, semua yang melayani, kami semua diberkati. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkat Natal, sukacita Natal, memenuhi seluruh kehidupan kami. Sehingga dalam perjalanan pelayanan kami ke depan, pengiringan kami kepadamu, kami tetap berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat sehingga acara Natal pada malam hari ini dapat berjalan. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Panitia dan juga pemain musik, bahkan semua yang hadir pada malam hari ini, tidak terkecuali ya Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu atas kami dan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus saat ini turun atas kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, membawa kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akhiri ibadah Natal Pemuda pada malam hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali sejenak dan saya mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada song leader.